lebih lanjut nanti bapak kita dari pihak SPSI akan menyampaikan bagaimana prosedur untuk pengangkatan karyawan tetap itu, kemudian kriterianya seperti apa menjadi karyawan tetap, biar kalian paham. Karena perusahaan beritikat baik untuk mengangkat kalian sebagai karyawan tetap. Mudah-mudahan keinginan ini terwujud, tetapi bukan semudah itu. Ada persyaratan yang harus kalian penuhi, kalian patuhi. Antara perusahaan dengan pekerja harus saling menguntungkan. Ya, nanti lebih jelasnya akan diterangkan oleh bapak kita dari SPSI, ya, biar lebih jelas lagi. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, dan selanjutnya saya serahkan kepada Pak siapa dulu? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Semoga kita diberi kesehatan. Amin. Alhamdulillah pada hari ini kita hadir yang kesekian kalinya lain dan tak bukan adalah nasib daripada pekerjaan. Kami selaku saya mohon sudah berupaya menyampaikan kepada pimpinan selaku manajer Pak Andi selaku pimpinan perusahaan terkait nasib yang kalian hadapi. Kalau kita lihat memang sudah selayak dan sepantasnya lah kalian mendapatkan sesuatu yang indah ataupun sesuai undang-undang kerja adalah kalian tetap. Itulah impian daripada pekerja khususnya di kelapa sawit. Namun banyak hal permasalahan yang dihadapi perusahaan. Barulah kali ini, insya Allah mudah-mudahan tidak ada perubahan. Realisasi lah terkait masalah pengangkatan. Namun apa yang dikatakan tadi Pak Anies, proses setiap pengangkatan itu ada jeda jenjang juga. Nanti masa training itu 3 bulan. Masa training 3 bulan. Kita angkat semua, training 3 bulan. Kalau memang layak, ya mungkin diangkat. Kalau tidak layak, nanti perusahaan lah yang menilai, bukan dari SPSI. Ini perlu diketahui, kami wadahnya hanya memperjuangkan hak daripada apa sebagai tuntutan anggota. Ya. Yang pertama KHT, setelah itu BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan ini ada 5 program yang tidak salah ya Pak Aris ya. Di situ ada jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, di PKP ini kehilangan pekerjaan apabila nanti perusahaan tutup ataupun pilot ataupun bangkrut, ya harapan kita jangan sampai lah. Ya. Mudah-mudahan kita tetap jaya terus sehingga kita ya tujuan dari pengusaha kita bukan wilayah kita jaga dan kita bersyukur mendapatkan satu lapangan pekerjaan. Ini harapan kita. Nah, artinya permasalahan yang sudah kami sampaikan kepada pimpinan kebun bukan ujuk-ujuk, banyak proses pertimbangan. Namun apabila sudah dipenuhi tuntutan dari pekerja buruh ini, pekerja khususnya panen, yang kemungkinan besar juga perusahaan meminta, ya. Masalah peraturannya nanti perusahaan yang mengatur bagaimana sistem kerjanya, bagaimana supaya buah itu lebih bagus dan buah itu akan betul-betul jangan sampai banyak busuk di dalam supaya bisa terangkut, karena urat nadi perusahaan itu adalah buah. Nah, tanpa dipanen ya mungkin tidak mungkin perusahaan bisa membayarnya. Jadi nanti BPJS Ketenagakerjaan itu tidak semerta-merta itu perusahaan yang menanggung. Nah, gitu bahannya.
nanti ada persentasenya, dan itu bukan mengada-ngada dari pihak perusahaan. Itu memang ada aturannya yang dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaannya. Berapa persen kalau BPJS jaminan hari tua, JKP itu ada persentasenya. Jadi kalau memang itu kalian sepakat, ya, dipotong sebagian sekian persen, dan juga itu untuk kepentingan bapak-bapak semua, itu harus menerima. Jangan sampai nanti ada potongan terkait untuk diri kita sendiri juga, bapak tidak mau. Jangan sampai disalahkan lagi perusahaan apabila nanti bapaknya si A ter-PHK. Jaminan jaminan kehilangan pekerjaan itu ada 6 bulan. Pesangon itu yang dibayar oleh pihak pemerintah, ya Pak. Ya. Pemerintah itu yang bayarnya. Jadi kalau JPKP itu jaminan kehilangan pekerjaan itu, kalau BPJS kesehatan aja yang nggak ada, itu termasuk tidak mendapatkan program pemerintah. Nah, sekarang bukan satu lagi, bukan lagi hanya jaminan kecelakaan atau jaminan hari tua, semua akan didaftarkan. Nah, nanti persentasenya nanti dari Pak Allah yang akan menjelaskan setelah ini sudah berlaku, didaftarkan ya Pak ya, berapa besarnya perusahaan yang nanggung, berapa besarnya nanti pihak pekerja yang menanggung. Nah ini, kalau kalian tidak mau dipotong, itu sudah kenyataan. Ya, jangan juga perusahaan yang disalahkan. Kalau kita maunya sehat semua, kita maunya panjang umur, kita maunya hidup sampai 1000 tahun kalau bisa. Tapi kan Allah berkehendak kan tidak seperti itu. Dan kita berdoa, berupaya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau meninggal berapa santunan kematian? Berapa? 42 juta. Ya. Kita tidak mau hal itu terjadi. Tapi nasib kita tidak tahu. Karena Allah semua yang berkehendak. Nah, kita bekerja, tahu-tahu nasib kita tidak tahu. Nah, ini yang harus disadari oleh pekerja. Dan juga saya minta yang belum terdaftar sebagai anggota SBSI, bergabunglah ke SBSI. Karena ada saran dari Pak Arif juga. Kalau kita sudah mencapai 50% plus 1, syukur-syukur itu 80%, nah kita bikin PKB antara perusahaan sama serikat buruh. Jadi tidak ada lagi kegaduhan apa yang dihadapi kalian. Nah, PP itu lebih tinggi jabatannya dari PKB dibandingkan PP. Nah, sementara ini nanti setelah kalian diangkat menjadi karyawan tetap, proses 3 bulan berjalan, penilaian itu bukan kami ya. Jangan salahkan SBSI apabila salah satu seorang tidak diangkat menjadi karyawan tetap. Karena proses 3 bulan berjalan itu yang menilai bukan kami, dari pihak manajemen perusahaan. Tugas saya memperjuangkan bagaimana sejahtera. Nah, sejahtera dalam lahir batin. Ya, kalau capek, sakit, bisa berobat. Ya kan? Ada kecelakaan, tiba-tiba perusahaan nggak perlu repot, dibiayai oleh pihak pemerintah semua. Jadi ini yang saya sampaikan kepada bapak-bapak yang berada di depan, khususnya permanen ini. Saya bertanya pada kalian, sudah berapa tahun kalian kerja di sini? Paling rendah, yang paling tertinggi. Dari divisi 1, divisi 1 2 nih. Satu ya. Ada 5 tahun? 5 tahun lagi. Yang terendah 5 tahun. Ada yang baru? Ada yang baru. Ada yang lama ya. Ya. Nah, alhamdulillah walaupun yang baru datang mungkin ini akan mendapatkan KHP yang sama, pengajuan yang sama, satu untuk semua. Tapi penilaian itu dari pihak mandor, dari pihak pimpinan manajer sendiri. Ya, jadi hal itu penilaian kinerja bukan tanggung jawab Anda. Kalau Anda baik, tunjukkan memang Anda itu lebih bagus untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jangan mencari saya, Pak, saya kok diangkat begini. Nah, itu ranahnya adalah pihak perusahaan. Kalau Anda selama ini berbuat baik, ya saya anggap hari ini berbuat baik semua. Karena masa training itu 3 bulan ya Pak ya. Nah, kalau memang kemarin itu ada yang koreng-koreng, ya berubahlah. Ya, yang sifatnya bangkang, yang sifatnya bagaimana, memang jujur saja. Ya, keresahan bapak-bapak semua sudah kita cover. Kita sudah musyawarah kepada
para pimpinan kebun, alhamdulillah sudah disampaikan kepada pimpinan yang lebih atasnya beliau ini, dan semua sudah ada kesepakatan, ya oke, tidak ada masalah lagi untuk pengangkatan dan BPJS kesehatan dan BPJS tenaga kerja. Terkait kartu belum di tangan kita, jangan dipermasalahkan. Yang terpenting kamu sakit bisa berobat. Karena itu kartu itu dalam proses, bukan langsung cebok langsung berak ya Pak ya. Nah itu intinya. Walaupun kita hanya dapat kopinya itu nggak masalah. Contoh Pak Salahnya, Pak Sugeng kemarin alasan istrinya mau operasi bla 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 bla. Karena Pak Sugeng itu dulu mendaftarkan menggunakan kakak bapaknya, ya. Nah, jadi belum punya kakak tersendiri. Nah, begitu ada trouble, ya kan sibuk. Ya, alhamdulillah itu sudah nggak ada masalah ya Pak Sugeng ya. Nah, itu sudah tercover istri dan anak sampean. Nah, itulah dia. Saya berharap nanti di sini ada pengurus IBS ini kita ya, ketua sekretaris. Tujuan serikat akan membuat suasana yang tidak harmonis kepada perusahaan. Kita ada mitra. Bukan berarti anggota kita bela. Kalau anggota tidak benar nggak perlu kita bela, ya kan? Tugas kita memberi nasihat, beri pandangan kepada semua pekerja karena kita ngerti keadaan sekarang, ya kan? Pertama COVID. Ya untung aja CPO kita tidak turun. Ya, baik kita bayangkan kemarin waktu CPO anjlok ya Pak ya. Ya alhamdulillah juga dengan adanya COVID-19 ini dunia usaha sawit ini masih stabil harganya. Artinya masih ekspor kita tidak begitu terlalu besar. Ya. Bapak bayangkan panen ini berapa jumlahnya? Ada 54. Rata-rata 3 juta aja per orang. Berapa satu bulan perusahaan langsung keluarkan? Nah ini, artinya kita sama-sama memiliki bahwa ini perusahaan adalah milik saya juga. Karena untuk kehidupan keluarga dan anak istri saya, ya, saling menjaga. Ya. Walaupun ada kesalahan, karena kalau sudah menjadi diangkat bagi KHP, itu tidak seperti BHR. Ya. Kalau 3 hari tanpa izin, kejelasannya, itu SP1. 5 hari berturut-turut tanpa izin, itu dianggap mengundurkan diri. Bahkan Anda di PHK tanpa pesangon. Nah, beda dengan BHL, ya Pak An ya. Nah, banyak toleransinya. Nah, jadi disinilah memang nanti jangan ada satu perubahan para pekerja ini kaget. Kok disiplin? Nah itulah dia, ya kan? Anda menuntut hak, perusahaan juga menuntut. Artinya menuntut demi kebaikan semua. Sehingga perusahaan ini maju, insya Allah nih nggak ada lagi bangunan kayu yang model-model gini. 5 tahun kita Pak ya Pak Rizal. Kalau betul-betul korupsi kita akan lebih baik. Nah itu intinya. Yang saya dengar ini sudah 2 tahun ini kan nggak ada pupuk. Maksudnya apa? Perusahaan sudah sakit, ya kan? Tuntutannya buruh lagi, bla bla bla, yang itu yang ini. Nah apapun yang terjadi tanggung jawab perusahaan. Sudah ada niat baik. Nah, niat baik ini tolong dijaga, sama-sama menjaga. Ya, hargai pimpinan yang ada di sini. Ya, apapun keputusannya dia, apapun peraturan perusahaan itu taati. Nanti ada pengangkatan masa tren 3 bulan, terus ada peraturan perusahaan. Walaupun ada 10 poin itulah. Nah, harus ditaati dipenuhi. Apabila itu dilanggar, SP1 lagi kena. SP1 itu berlaku 6 bulan. Apabila 6 bulan itu tidak melakukan yang sama, hangus, kosong lagi. Tapi kalau 6 bulan itu berlakunya berkali-kali diulangi atau berbuat perusahaan antara 2 suruh menunjukkan duit juga bisa. Ya. Nah, disinilah banyak hal yang harus kalian tahu juga. Jangan mentang-mentang kalian itu mendapat KHT seolah tidak kerja digaji, tidak. Sama juga, kalau Anda tidak bekerja ya tidak dapat akses. Berarti tidak dapat HK. Paham kan? Tidak dapat HK. Makanya, terkecuali sakit. Yang ada surat dari dokter mengatakan saudara si A ini betul-betul tidak mampu bekerja karena sakit. Sakitnya apa dulu? Dokterlah yang tahu bahwa Anda sakit. Bukan asal-asal sakit aja, WA atau telepon ke kantor, itu tidak berlaku. Kalau dikatakan sakit, itu harus ada surat dari keterangan dokter yang mengizinkan saudara si A ini betul-betul sakit, diserahkan kepada
mandor, asisten ke pimpinan dan seterusnya. Nah ini harus kalian pahami juga ya. Saya berterima kasih, saya tahu kalian lelah, saya tahu kalian capek, tapi inilah kehidupan, memang inilah profesi kita dan kita saling menghormati dan menghargai satu sama lain ya kan. Semua capek, tidak ada yang tidak capek ya kan. Namun dengan adanya perjuangan kami SBSI dan rekan-rekan kita mengupayakan ini, alhamdulillah hari ini sudah terwujud niat daripada apa yang kalian inginkan. Nah nanti mungkin mudah-mudahan ini ikan cepat ikan gabus Pak ya, lebih cepat lebih bagus prosesnya, KHT-nya sama BPJS tenaga kerjanya. Andai kata ada yang diminta untuk administrasi kelengkapan daripada pelamaran pekerja, jangan bikin lama. Bila perlu 1 hari diminta, besok diantarkan. Kurang-kurang sedikit banyak itu menyusul. Kalau semakin lama kalian menyerahkan administrasinya, semakin lama juga kalian itu akan diangkat menjadi KHT. Karena persyaratan jadi KHT itu harus ada identitas yang jelas. Walaupun kalian sudah lama di sini, tapi ini ada suatu untuk pengangkatan menjadi harian lepas menjadi karyawan tetap. Saya kira sampai di sini kalian semua ada yang mau dipertanyakan? Jangan diam di depan kami semua, jangan di belakang nanti kalian ngoceh. Nah, ya. Nah, monggo. Apa namanya? Disebut itu mau training itu apakah sekarang maunya habis diangkat baru training gitu? Apa mulai sekarang gitu maksudnya? Nanti setelah Bapak melengkapi dokumentasinya, saya mau angkat Bapak kan tidak ada dokumentasi, nama Bapak kan tidak tahu siapa kan. Nah kalau saya berharap kalau bisa bulan ini cepat clear administrasinya, pendataan itu ya Pak ya. Nah, dia kan sama Pak setelah ini diangkat dari percobaan. Sekarang begini Pak, ini kenapa perusahaan itu melakukan percobaan 3 bulan? Karena kita ini sudah masalah di kebun kita sudah pengalaman. Pada saat dia belum diangkat menjadi karyawan tetap, rajinnya mau ampun Pak. Ketika dia diangkat menjadi karyawan tetap, nah ini mulai berulah. Nah, sekarang ini kan kita sudah mau menerapkan dengan aturan-aturan perusahaan yang baru. Mungkin selama ini Bapak hanya dapat 23 janjang, dapat 30 janjang sudah dibayar full atau HK full plus premi Rp150 per janjangnya. Tapi dengan diadakannya pengangkatan karyawan tetap ini, sistem seperti itu kan tidak bisa kita lakukan lagi. Makanya kita membuatkan masa percobaan itu 3 bulan. Kita evaluasi bagaimana komandan ini melaksanakan aturan perusahaan yang baru. Kalau memang komandan ini bisa melaksanakan aturan perusahaan yang baru, maka loloslah jadi dalam percobaan yang selama 3 bulan ini. Kalau dia tidak lolos ataupun hasil kerjanya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan, nah ini kembali lagi tinggal perusahaan untuk mengevaluasi apakah diberikan kesempatan lagi ataukah diberhentikan. Nah, makanya kita mau lihat dulu Pak selama 3 bulan ini bagaimana kinerja Bapak sekalian. Ada peningkatan kah atau makin menurun? Kan gitu. Perusahaan ini kan mau dia memberi, kalau bisa ada juga timbal baliknya ke dia, ke perusahaan. Gitu. Makanya masa 3 bulan itu adalah evaluasi. Kita semua. Tapi seandainya memang Bapak diangkat, misalnya kita katakan 1 Agustus 2021. Nah, terhitung tanggal 1 Agustus 2021 itu Bapak sudah terhitung menjadi karyawan tetap. Menjadi karyawan tetap. Begitu. Tapi untuk selanjutnya Bapak dikasih masa waktu itu 3 bulan untuk masa percobaan untuk karyawan tetap ini. Benar-benar melaksanakan peraturan perusahaan apa tidak? Tidak masih Pak. Jadi dengan adanya aturan perusahaan itu dalam undang-undang kerjaan juga memang apabila karyawan mau diangkat PDKT itu ada masa percobaan. Ya kita ikutilah ya aturan mekanisme yang
dibuat oleh perusahaan. Kalau itu bukan jadi suatu musuh kita juga, ya kan? Itu ibaratnya ada lampu kuning, hijau, dan merah, ya, lakukanlah lampu hijau. Kalau semua sudah hijau, insya Allah semuanya lancar. Pemanennya rata-rata 100 janjang, semua bisa tercapai semua, ya, berarti alhamdulillah kondisi kita akan lebih baik, kan begitu. Nah, kalau memang nanti dalam mekanisme nanti tidak lolos, ya mungkin apakah kata Pak Aan tadi bisa diberhentikan dengan catatan ada pesangonnya, dengan apakah nanti dialihkan pekerjaan lain yang sifatnya yang memang bukan tidak ada kemampuan lagi di pemanen. Nah, itu mekanisme di perusahaan yang menilai segala sesuatunya, ya. Jadi jangan salahkan SPSI bahwa tidak apa bisa memperjuangkan. Sekarang kami sudah memperjuangkan, ya. Keluh kesah buruh ini, pekerja ini yang ocehannya di grup itu sekarang sudah terobati, walaupun ini dalam proses. BPJS semua sudah diiyakan oleh perusahaan semua, bahkan bukan hanya 2 program, jadi 6 program sama BPJS Kesehatan, ya. Nah, itu sudah 6 program. Jadi kalau 6 program itu sudah dilaksanakan semua, amanlah kalian semua, ya kan. Kalau capek ya kalau check up sekali-sekali, kalau pas libur silakan, tidak mau pekerjaan pasti sudah ada lah. Walaupun sakit parah betul, perusahaan juga nggak rugi, ada keterangan sakit dari pihak perusahaan juga akan gaji tetap berjalan, ya kan. Nah, nanti bukan perusahaan juga yang bayar, nanti ada dari lembaga lain yang sudah tercover ke kita, banyak keuntungan dari kerugiannya. Jadi itu aja yang saya sampaikan kepada teman-teman semua pekerja. Kalian tetap semangat, ya. Ini satu perjuangan hidup, ya kan. Kita tidak tahu hari esok untuk bagaimana bentuknya, tapi niat perusahaan sekarang sudah kuat, ya. Kita berterima kasih kepada perusahaan. Usulan kita semua sudah dikabulkan dari pihak perusahaan. Nah, sekarang tinggal terserah dari pekerja, ya. Jangan menjadi beban satu aturan, ya. Jangan jadi satu beban berat kalian yang kalian pikul. Memang itulah mekanismenya aturan yang sebenarnya. Contohnya perawatan di perusahaan PT Sub. Malah mereka minta menjadi BHL lagi dia, Pak, ya kan? Nah, kalau ya saya bilang perawatan sudah diangkat jadi menjadi KHT. Nah, memang sistemnya sudah berubah. Kalau dulu kalau dia BHL 3 hari nggak masuk nggak apa-apa, 4 hari pun nggak ada SPSP, besok masuk lagi nggak masalah. Nah, mereka kerja nggak dibayar. Nah, ini. Dan perlu diketahui juga, kalian juga setelah diangkat KHT, apabila nggak masuk tanpa izin yang jelas, ya, tanpa keterangan yang jelas, itu termasuk tidak mendapatkan upah, ya, Pak, ya. Mangkir. Nah, dan apalagi kalau 5 hari berturut-turut itu datang langsung suruh pulang. Nah, dianggap mundurkan diri. Nah, ini harus perlu kalian ketahui, ya. Kalau capeknya apa, sakitnya apa, berobat ke rumah sakit. Nah, Pak, terus ya, ya lanjut. untuk masa training kan 3 bulan ya. Ya. Jadi kalau bisa permudahkan kami sebagai pekerja sini kan banyak pemanen yang kekurangan alat. Jadi sini kan ARKO sudah ada, cuman belum dibagikan. Terus masalahnya lagi lorong pemikul, tempat pikul tuh, jalan pikul itu tidak bisa dilewati pakai ARKO. Nah, sedangkan ambong pun tidak ada. Itu mohon solusinya, Pak. Baik, saya aja yang jawab, ya. Nah, saya orang teknis. Coba manor panen, kerani panen sini dulu. Jangan mau anu kalian tuduh-tuduh. Sini sama-sama dirasakan ini. Ini diketawakan aja. Coba sini biar saya jelaskan semua. Baik, terima kasih, ya. KHT sudah disetujui. Ikut peraturan undang-undang ketenagakerjaan. Itu yang pasti udah jelas. Kemudian itu apa namanya itu? Hak kalian. Sekarang kita bicara tentang kewajiban kalian. Oke, nanti saya jawab itu. Nanti kesana larinya. Kewajiban kalian itu apa? Nanti akan disusun suatu aturan teknis kerja, ya, yang menyertai masa percobaan itu. Contoh, ancak harus bersih, ya. Kemudian basic panen juga harus terpenuhi.
kecuali hal-hal lain. Misalnya memang musim track, nggak ada buah. Jadi kita sudah menyusun itu. Kalian ada basicnya nanti. Ada ketentuannya. Ya tanaman besar, tanaman sedang, tanaman kecil itu berbeda. Ya. Perlengkapan panen juga udah kita persiapkan. Tinggal waktunya aja ini, tinggal timingnya aja ini. Ya. Terlepas dari semua itu ada kendala-kendala di lapangan, memang betul. Titik panen yang nggak ada. Tadi apa Pak? Dorong. Lorong yang semak. Bukan lagu Plus ya, lorong yang gelap ya, bukan ya? Bukan. Siapa yang hobi karaoke pasti tahu deh. Lorong yang semak, ya. Apalagi? Apalagi? Ada lagi? Embung, Pak. Hah? Satu. Embung nggak ada. Kita nggak pakai embong lagi. Kalau pakai arko kan nggak bisa lewat orang, Pak. Ya betul, nanti kita perbaiki. Bapak tenang aja. Bapak macam pilot pesawat tempur, semua sudah dipersiapkan. Tinggal targetnya harus ditembak. Ya, Pak. Begitu kira-kira ini. Ya. Target apa targetnya? Buah. Keluarkan buah itu sebanyak mungkin. Ya. Ya. Setuju? Setuju? Oke. Artinya lepas buah itu banyak, penghasilan kalian juga banyak. Saya sudah berjuang, ini sedang berjuang nih. Bukan kalian yang berjuang, saya juga berjuang. Jadi lepas basic itu nanti harganya gila-gilaan tuh. Ya. Mungkin udah tahu gambarannya, mungkin 400, 500, 600 ya kan per jamnya kan. Tapi penuhi basicnya. Kecuali kalau nggak ada buah. Yang apa boleh buat, Allah sudah ngasihkan seperti itu. Nggak ada buah musim trek ya. Nggak dapat basic pun kamu, dilihat ancaknya bersih, tidak ada buah tertinggal. Ya kan? Hektar panen ancaknya yang disuruh mandor sudah terpenuhi, ya terpaksa dikasih hak aja. Nggak boleh ditahan-tahan, Dor. Itu bukan orang malas, Dor. Orang malas itu buah disengaja ditinggal di dalam, yang dikeluarkan sedikit, yang besar-besar ditinggal di dalam, pelepahnya tidak ditunas, itu baru orang malas. Kawannya sudah dapat 4 pasar, dia cuma 1 pasar nggak selesai. Malah dia ngerumpi cerita sinetron yang tadi malam di TV itu, padahal sama-sama nonton orang itu. Ceritakan lagi pagi itu di situ. Jadi semua sudah ada, Pak ya, sudah kita rancang. Kalau ada kendala-kendala di lapangan itu bukan masalah bagi Bapak. Pasti ada pengecualian. Saya yang jamin di sini. Nggak ada titik panen, pengecualian. Nggak ada ini lorong yang semak. Nanti kita bersihkan, Pak. Kita bereskan semua. Ya, kerja semangat. Ada masalah di lapangan, saya nanti memerintahkan kepada pihak mandor dan mandor-mandor yang lain untuk membantu Bapak. Semak di mana? Menurut siapa? Pak Pon, di mana? Dicatat. Minta orang tenaga harian bereskan ancak dia. Tapi 1 kali itu aja. Jangan nanti orang harian terus-terusan suruh lunasin pelepah di situ, suruh beresin brondolan, jangan. Sekali saja, oke, selesai. Selanjutnya dirawat blok itu. Dirawat ancak itu. Ya. Ya, Pak. Jadi saya harap kalian nanti di masa percobaan ini betul-betul jangan main-main. Ya. Jangan pula nanti sudah jadi KHT turun, Pak. Semangatnya turun, ngedrop. Jangan. Peraturan tetap berjalan. Sesuai dengan undang-undang ketenaga kerjaan tetap berjalan. 3 hari kamu nggak anu ya, SP1. 5 hari nggak ada, ini tuh out sendiri. Ya, itu perlu diingat. Jadi kita mau ini merubah sesuai dengan undang-undang ketenaga kerjaan, tapi dibarengi dengan teknis yang standar. Mudah-mudahan gaji kalian juga akan meningkat nanti. Amin. Semangat dulu, upload. Ini nggak ada lagi gaji yang 2 jutaan, nggak ada. Loh, kalau lepas premi aja sampai 500 satu janjang, ya nggak? 4 juta, 5 juta satu orang bisa dapat loh. Amin. Oh. Ayo semangat lagi. Salam motor. Kalau banyak buah, saya usul sama direksinya ini,
yang punya kebun ini saya usul kontanan hari Minggu, bayar cash. Itu rencana saya. Hari Minggu ini banyak uang, rotasi tinggi. Kalian kalau mau kerja hari Minggu dipersilakan. Yang penting dilaporkan ke mandor, harus dong, ya kan? Kalau enggak nanti ditangkap sama Pak Bambang. Pak Bambang itu. Nah, dan Tom Gida itu Pak Bambang ditangkap tanpa ada izin dari mandor, dari asisten, kita bayar kontanan. Nah, saya masih usul itu harganya harus lebih tinggi, ya, Macam libur. karena dia hari libur, dia harus langsung bayar. Haknya nggak ada, langsung bayar kayak orang borongan gitu. Perjanjian sekian itu harganya, itu masih ini lagi saya pertimbangkan, ya. Nggak ada yang menyulitkan kalian di sini, Pak, ya kan? Saya juga ingin mempermudah kalian, mempermudah bukan untuk menyenangkan, untuk santai-santai, malas-malas, enggak. Mempermudahkan kalian itu supaya banyak uang gitu loh, banyak hasil, ya. Mudah-mudahan ya bisa berubah setelah kita KHT ini, setelah kalian KHT ini bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Itu harapan saya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Ya, terima kasih ya. Ada lagi Pak? Sudah disampaikan panjang lebar. Saya bilang tadi yang berkali-kali mekanisme di lapangan itu wewenang penuh pimpinan manajer yang mempunyai tanggung jawab di lapangan. Ya, itu harus kalian tahu. Permasalahan apapun di sana ada mandor, ada asisten. Sampaikan permasalahannya sehingga komunikasi itu akan lebih baik. Jangan dibiarkan dirundel ngomel sendiri. Nanti yang jelas penilaian perusahaan beda. Anda yang salah, bukan dari pihak perusahaan yang salah. Karena Anda tidak pernah melaporkan sesuatu yang kalian hadapi, itu ya kuncinya. Jadi terima kasih banyak ya kepada pihak pimpinan. Satu lagi Pak, Nah. persyaratannya itu cuma surat lamaran kerja aja atau yang lain itu lagi itu Pak? Pak Anas, Semalam kan sudah dikasih tahu dari kita kumpulan berapa kali kumpulan, bahkan mandor juga menyampaikan itu sudah disampaikan. Benar nggak? Ya. Betul. Kita paham. Paham? Nah, Jadi yang nggak aku mau saya dipertanyakan lagi. Kita udah panas ini Gem. Ya. Jadi mulai hari besok hari ini lengkapi secepatnya ya, semakin cepat semakin bagus prosesnya, semakin lama jangan salahkan perusahaan Iya Pak. Ya Pak. ya, Iya. lengkapi secepatnya. Lengkapin, udah oke, kita masuk. Masa kumpulan di rumahnya Pak Ilham ini sudah saya sampaikan, persiapkan dari diri. Jadi kalau nanti perusahaan minta, besok sudah siap. Ini Sebenarnya nggak susah kok, tinggal katakanlah ya KTP identitas itu aja cukup, surat kesehatan ya kan, karena kalian sudah lama bekerja di sini kan. Nah itu aja saya rasa kan, kita tidak membutuhkan ijazah lah ya kan, tidak betul apa, pas foto itu perlu ya, pas foto itu. Jadi KTP, pas foto, surat kesehatan itu serahkan aja Pak An, itu lebih cukup. Nanti kalau masalah kurang tuh menyusul, jangan terlalu bikin ribet, yang ada aja serahkan kepada perusahaan. Nggak usah cari ijazah yang nggak ada, nanti malah fotokopi palsu semua nanti. Dianggap semua sarjana semua nih, sarjana panen semua ya Pak ya. Nah, sarjana panen semua dah ini. Saya rasa itu aja yang dari kami. Yang mau diangkat ini ada beberapa bagian. Pertama pemanen, kedua security, ketiga supir, operator ya. Nah itu dia. Nah untuk perawatan salam ya, ini proses menunggu perusahaan stabil lah. Nah, sementara ini hal itu dulu ya, jangan pasti nanti ada yang ngelawan ini Pak yang perawatan kan. Nah sementara ini proses dulu yang kita hadapi ini sudah kita penuhi nih, kayak pemanen, supir, security dan operator ini semua sudah dipenuhi nih dari 4 bagian ini. Nah tinggal perawatan ini ya bukan di anak titik kan, tidak. Nah, cuman setelah stabil ya, apa tadi Big Boss tadi bilang tadi pimpinan, semakin banyak buahnya sekalian semakin banyak hasilnya. Sama juga semakin banyak buahnya berarti perusahaan akan lebih baik ya kan. Ya Pak. Itu yang terpenting. Setuju? Rasa dari mandor-mandor. Nah, ini Gem, ini kan Oni sering pernah bertanya untuk masalah yang upah karyawan harian. Upah karyawan harian itu pernah yang kami bertemu dengan Pak Ketua, karena itu Pak Ketua mengusulkan untuk harga
harga upah per harinya itu lebih kan begitu. Ya. Itu kemarin kami bahas dengan direksi, tidak disetujui. Dengan alasan apa? Alasannya begini, kalau itu disetujui, ini akan bakal terjadi kecemburuan sosial di antara kita semua. Kenapa? Kalian kerja 6 hari, gajinya cuma 100.000 per harinya. Mereka kerja cuma 4 hari, gajinya sama kalian. Kalian mau nggak seperti itu? Otomatis nanti menjadi kecemburuan sosial. Makanya ini tidak disetujui. Makanya tetap kalau untuk perawatan itu pekerja perawatan gajinya tetap 100.000 per harinya. Kenapa? Karena kita mengurangi hari kerja, karena ketidakmampuan perusahaan untuk mempekerjakan selama 6 hari. Makanya kita mempekerjakan selama 4 hari. Tapi tidak mengurangi daripada hak mereka. Ya, jadi begini, kalau BHL jangan takut. Kalau BHL di PHK itu ada pesangonnya dan ada hitung-hitungan juga. Jadi jangan, kalau zaman dulu itu kok BHL itu pesangon nggak dapat. Makanya BHL itu kalau di PHK oleh perusahaan nggak dapat pesangon. Tapi alhamdulillah undang-undang cipta kerjanya ada, walaupun ya tidak sebesar seperti KT, haknya ada. Ya, jadi saya tolong sampaikan kepada teman-teman kita atau istrinya yang kerja perawatan, mungkin bapaknya kemarin itu. Jadi kalau BHL itu sekarang jangan takut. Kalau di PHK itu ada pesangonnya, tidak ada semua. Yang jelas pada dasarnya hak pekerja, hak buruh itu tidak mungkin dikalikan loh. Itu kuncinya, ya Pak. Ya Pak, ya kan gitu Pak, pimpinan ya. Nah, sekarang intinya apa yang telah diberikan kepada pimpinan disampaikan tadi, itulah dia. Sekilas gambaran, ya. Tetapi nanti ending finalnya nanti adalah di administrasi. Begitu Anda tanda tangan surat percobaan 3 bulan, dilampir peraturan perusahaan. Apa hak dan kewajiban kamu sebagai pekerja? Itu aja intinya. Saya rasa dari saya tidak ada lagi tambahan. Kalau memang tidak ada tambahan dari para pekerja, mungkin di tambahan dari pihak mandor, mungkin ada yang unek-unek disampaikan kepada anak buahnya mumpung kita kumpul di sini. Ada yang mau disampaikan dari mandor-mandor? Apa itu? Ya. Selamat siang semuanya. Baiklah, sedikit untuk menambah puding kalian ya. Setelah dapat penjelasan masalah pengangkatan kalian, ya saya harapkan juga kerjasamanya ya. Karena tanpa kalian kami pun tidak ada apa-apanya. Begitu juga kalian tidak ada kami juga susah. Karena plus minusnya kalian kami yang bertanggung jawab di sini. Dalam arti sebagai antara pimpinan dan pekerja. Jadi saya harapkan ya setelah ada penjelasan dari SBSI, Pak Suja ya kan, dan pihak perusahaan, tolonglah kepada rekan-rekan semua yang mau di divisi 1 dan divisi 2 mohon kerjasamanya. Jadi bukan berarti untuk sebagai kejut terapi kalian, tapi inilah memang prosedur kan gitu. Yang biasanya dapat 40 atau 50, kondisikan terus ancak kalian kan gitu. Jadi usahakan ada peningkatan karena plus minusnya kalian ya kan, yang menilai tetap dari kami dulu ya kan. Jadi kami mengharapkan ya satu sisi kami juga pembanding ya, pembanding dalam arti di lapangan dan di atasan. Jadi kerjasamanya dan hargailah kami sebagai apa yang disampaikan apa tadi. Pokoknya saya harapkan ya itu aja lah. Yang biasanya 40 ya kan, usahakan Pak, ini Pak saya tidak dapat basis, misalnya nanti sudah ditentukan basisnya dengan perusahaan. Tetap komunikasinya ya. Mungkin dari saya itu tambahannya, mungkin dari yang lain. Udah, kalau nggak ada, saya teruskan sedikit aja. Lanjut ya, mumpung. Dari mulai sekarang, mulai hari ini sampai belum masa percobaan. Karena ini kan masih digodok nih, memang udah ACC, buat digodok dulu, ya kan, biar matangnya bagus dia, ya kan. Kalian yang punya ancak-ancak nggak beres, bersihkan. Jangan
Jangan nanti masuk masa percobaan kewalahan bersihkannya. Ya kan, memang kalian dikasih waktu 3 bulan. Syukur-syukur bisa selesai 3 bulan. Kalau nggak selesai, masuk dalam penilaian. Ayah nggak kamu mau diangkat, didefinitifkan. Itu istilahnya definitif, ditetapkan, memang ditetapkan sudah diangkat gitu. Dalam masa percobaan. Bereskan nanti kalian mulai dari sekarang. Mana yang ada gantungan baju, ya kan? Ketawa-ketawa dia. Jadi pelepah sawit itu nggak dibuang sama dia gini, macam gantungan baju di rumah. Banyakan buahnya aja diambilinya. Jadi dibereskan lah, ya kan? Ya, Pak. Bersihkan. Biar nanti masuk masa percobaan, udah siap. Saya nggak perlu 3 bulan, 2 bulan udah oke nih ancakku nih, ya kan? Nah, seperti itu. Ya? Kalau dodos yang tidak sampai macam mana, Pak? Mana? Dodos yang tidak sampai, yang tinggi. Dia minta dibuat. Pokoknya kau apa keinginan kau disampaikan. Jangan menjadi alasan. Ada kan orang yang mau mencari-cari alasan. Jangan sampai seperti itu. Pak, saya dodos saya enggak sampai, Pak. Punya mandor enggak? Iya. Nah, sampaikan sama mandor. Mana mandormu di sini? Ah, sampaikan. Itu yang salah berarti. Enggak ada perhatiannya samamu, ya kan? Nah, ini dodosku enggak sampai lagi nilai tinggi nih. Ya, ditanggapi Pak Pon. Ya kan? Karena yang beli gagang dodos itu bukan duit Pak Pon, bukan duit saya, kan duit perusahaan. Jadi kalau untuk kemajuan perusahaan pasti kasih, ya kan? Ya, Pak. Nggak ada yang berat di sini, ya? Ada lagi pertanyaan? Barat alam, Bang Suratoboy. Barat alam agak ke Suratoboy. Barat kami alam. minta, kalau memang gini kan, tolong kualitas apa tojok dengan loading ditingkatkan, Pak. Beres, tenang. Pasti. Belum. Inventarisasi peralatan kerja akan direkod ulang. Ya, Ya, Pak. data kalian harus update. Kita mau start percobaan, aku udah oke, dodos oke, tojok oke, ya, batu gosok oke. Saya minta itu dibuat di permintaan, ya kan? Kalau kita perang tanpa senjata susah lah kita mau menang, ya kan? Benar kan? Ya, Pak. Nah, jadi jangan sungkan-sungkan kalau ada kekurangan ngomong sama mandor. Mandor adalah sahabat terdekat. Ya kan? Ya, betul, Pak. Betul kan? Betul. Nah, harus lapor mandor. Kalau mandor nggak lapor, salahkan aja mandor. Ya kan? Ya, Pak. Dia nggak lapor kok, ya kan? Tapi jangan begitu juga, ya kan? Nggak boleh gitu juga, ya kan? Guyon loh, guyon. Ya. Ya, ada yang lain lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, oke. Ini satu Pak, masalah proni. Ya. Sana nanti ada penilaian dan harga dari berdua. Itu nanti kita perjuangkan. Itu pertanyaan jenius. Kalau orang mau maju itu harus seperti itu. Mau maju. Jadi saya nantikan ini kalau ini sudah berjalan, basic kalian sudah oke, udah mantap di basic-basicnya kan, bisa lah kalian ikuti. Nanti kita ajukan satu-satu lah. Nanti kita ajukan progressive pruning. Itu namanya progressive pruning, ya kan? Tahun berapa kali ya? Berapa kali? Nanti pelan-pelan yang penting ya kayak kita minta sama orang tua. Kalau kita minta sama bapak kita, minta itu, minta ini, kau banyak kali permintaan kau, gitu kan? Ya kan? Pelan-pelan, harus pandai merayu lah istilahnya. Pak minta ini, Pak minta ini, ya, ini udah dipenuhi. Saya tahu, nanti kalau memang ini udah standar, ada lain-lain tuh. Progressive pruning namanya. Kita bayar. Yang penting tunjukkan. Jadi saya kalau kalian nggak ada bukti, gimana saya mau ngomong? Ya kan? Ya, Pak. Loh Pak, ini progressive pruning Pak harus masuk dalam program pembayaran. Gitu loh, saya akan usul. Saya akan berusaha untuk minta untuk dibayar gitu loh. Ini kita usulkan Pak, benar ya? Usulkan. Jadi kalau kita usul, ditengok ancak bersih, oke, dia mau bayar, ya kan? Bagus kan? Senang kita kan? Iya. Ya ada, tapi kebanyakan di antara kalian ini, saya nggak menjelekin, enggak, ya kan? Nggak semua sih.
Ancak itu, aduh, macam sarang harimau, ya kan, macam sarang apa, ya kan, apa namanya itu, beruang. Jadi kalau nanti kedepannya ini udah jalan, udah KHT, ya Pak ya kan, udah basic panen sudah berjalan, premi panen sudah berjalan. Nanti kita usulkan progressive pruning itu, ya kan? Kita usulkan progressive pruning itu, ya kan Pak? Ya kan? Kalau sekarang malu-maluin kita Pak, ya kan? Semua berbolong ya. Semua pada hancur ya kan, malu kita ya kan. Jadi kalau datang big boss itu, saya bawa dia ke ancaknya bapak ini misalnya kan. Pak lihat ini Pak, ini kekayaan bapak ini dijaga betul. Lihat Pak, rawat pohonnya tuh Pak, nggak ada satu pelepah pun yang berlebih, ya kan? Lihat Pak, bersih, ya kan? Ini kalau di kebun lain Pak, ini ada bayarannya. Progressive pruning, nggak mahal sih progressive pruning itu. Pasti aku yakin dia lebih banyak setujunya lah. Ya, per pohon ya, Pak ya. Iya, per pohon bisa, per hektar bisa. Oke? Oke. Semangat ya. Yang lain ada, yang lain. Mandur nggak ada? Ada pertanyaan last terakhir ada? Ada ya. Baik, terima kasih dari kami yang di depan ini semua kepada bapak-bapak sekalian yang ada di sini, para pemanen yang saya banggakan, ya. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjadi semangat kita ke depan. Ya, Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih. Selamat siang. Bang.